Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mei Damayanti dari Prodi Pendidikan Matematika UNU Pasuruan. Senang sekali dapat kembali berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman di luar sana sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh simulasi mengenai metode numerik ini. Nah, metode yang digunakan di sini adalah metode regresi linear dengan data yang sudah tersedia. Sebelum kita masuk ke detail yang lebih dalam, perlu kita pahami bahwasanya istilah linear di sini merujuk pada hubungan antara variabel yang bersifat konsisten, searah, dan juga proporsional. Kalau dalam statistik, hubungan linear berarti jika satu variabel itu mengalami perubahan, maka variabel lainnya akan merespon dengan pola yang tetap. Sehingga ketika digambarkan dalam koordinat kartesius, ia akan membentuk pola yang lurus. Misal kita punya variabel x dan juga variabel y nih. Kemudian data dari variabel x ini mengalami perubahan, yakni meningkat ke atas. Maka variabel y di sini juga akan merespon dengan pola yang sama, yakni dengan perubahan yang sama dengan pola yang tetap. Sehingga tadi itu ia akan membentuk pola garis lurus. Kemudian kita ingat kembali, berbicara tentang garis lurus, kita ingat kembali bahwasanya rumus konsep dasar matematika mengenai persamaan garis lurus itu memiliki formula umum, yakni Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, ini adalah formula dari persamaan garis lurus, di mana Y di sini merupakan variabel yang kita cari nilainya, kemudian M di sini adalah gradient atau kemiringan dari garis lurus tersebut, dan X di sini merupakan variabel yang mempengaruhinya. Serta C di sini adalah konstanta, yaitu titik awal garis dimulai. Nah, dalam regresi linear, tujuan utama kita adalah mencari nilai M dan juga nilai C dari fungsi linear Y sama dengan MX plus C yang paling akurat dari data yang telah kita miliki. Jika kita perhatikan pada grafik di layar, ada titik-titik biru nih. Yakni ini titik biru, ini juga titik biru. Nah, titik-titik ini merupakan data titik yang berpasangan, yakni pasangan X dan juga Y. Sedangkan yang garis merah ini adalah garis regresi, di mana kita berupaya untuk meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara titik data dengan garis prediksi tersebut, sehingga nantinya akan menghasilkan model estimasi yang prediksi yang merepresentasikan hubungan linear tersebut secara presisi. Kemudian kita lanjutkan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan X dan juga Y-nya. Di sini saya mengambil contoh yaitu kasus luas lahan dan hasil panen, yang mana X-nya di sini adalah luas lahan dalam satuan hektar. Nah, variabel ini bersifat bebas atau yang bertindak sebagai penyebab atau yang memberikan pengaruh. Kemudian untuk variabel yang Y itu terletak pada kolom N di sini yaitu hasil panen dalam satuan ton. Variabel ini bersifat terikat karena hasilnya nanti nilainya itu ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya variabel X. Jadi ketika X-nya berubah, maka Y-nya juga berubah. Dalam analisis regresi, data ini
merupakan data yang disajikan dalam pasangan koordinat kan. Jadi pasangan X itu Y, pasangan dari data pertama ini 1, maka pasangan Y-nya adalah 2, dan seterusnya. Sebagai contoh nih, misal pada data keempat. Data keempat itu X-nya adalah 4 hektar. Jadi kita punya luas lahan itu 4 hektar dan hasil panennya itu 8,2 ton. Artinya data ini adalah data yang sepasang. Jadi ketika dimasukkan ke sini, titik-titik ini akan membentuk sebuah titik-titik data yang warna biru-biru ini. Kesatuan pasangan data inilah yang membentuk pola sebaran pada grafik pada gambar di sini. Seperti itu. Kemudian untuk menurunkan koefisien regresi, kita memerlukan beberapa kolom, yakni kolom X kuadrat dan juga perkalian dari X dan Y. Setelah itu, pada X kuadrat di sini kita kuadratkan, kita masukkan X-nya, kemudian kita kuadratkan terlebih dahulu. Karena nilai ini diperlukan untuk menghitung variabilitas pada sumbu horizontal. Kita masukkan nih, untuk X yang pertama yaitu 1. Kita masukkan seperti ini rumusnya. Sama dengan, kemudian kita klik angka 1 di sini pada X pertama, kemudian kita kuadratkan. Maka hasilnya 1. Untuk yang selanjutnya kita tinggal tarik garis ke bawah sampai data ke 7. Kemudian yang X, perkalian X dan Y juga sama, karena perkalian ini adalah yang merepresentasikan kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut. Kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan kita ambil pada kolom X pertama, kemudian kita kalikan dengan Y yang pertama, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik garis ke bawah hingga data ke-7, maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita setelah menentukan perkalian X dan Y, kita hitung jumlah dari masing-masing X, kemudian Y, dan juga X kuadrat, dan perkalian XN. Cara untuk menjumlahkannya, biasanya kan kita kalau menghitung jumlah rata-rata, untuk jumlah keseluruhan itu pakai sum ya. Nah, di sini kita menentukan menjumlahkan keseluruhannya, yaitu kita gunakan rumus sama dengan, kemudian kita masukkan sum, buka kurung, kemudian kita klik ini data X yang pertama sampai dengan data X yang ke-7. Seperti ini. Kemudian jangan lupa tutup kurung, lalu enter. Maka jumlah dari data X adalah 28. Untuk yang Y juga sama, kita gunakan rumus sum, buka kurung, kemudian kita tarik mulai awal sampai dengan terakhir, seperti ini. Kemudian enter. Maka jumlah dari keseluruhan data Y adalah 56. Untuk X kuadrat juga sama. Buka kurung. Ini juga sama. Tutup kurung.
Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita menemukan jumlah dari masing-masing ini, kita tentukan dulu rata-rata dari X dan juga Y. Bagaimana cara menentukan rata-ratanya? Maka kita menggunakan rumus average. Karena average di sini kan lebih mudah dalam Excel. Kita tulis rumusnya average, kemudian buka kurung, kita tarik M7 sampai dengan M13, M7 sampai M13. Seperti ini. Jangan lupa tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang Y juga sama. Itu sama dengan kita pakai rumus average. Buka kurung, kita tarik mulai awal sampai dengan terakhir. Enter. Maka ini adalah rata-rata dari X dan Y. Kemudian setelah itu kita cari gradiennya. Gradiennya di sini kita menggunakan rumus ini nih. M sama dengan dan seterusnya. Di sini kita menggunakan rumus dari fungsi linear regresi linear, yaitu M sama dengan N besar. Jadi di sini N besar di sini merupakan banyaknya jumlah data yang berpasangan. Kan tadi pasangan dari X, Y itu ada 7 data kan, mulai data ke-1 sampai dengan data ke-7. Kemudian dari data itu dikalikan dengan ini, dikalikan dengan X, N, Y, N yang telah kita kalikan tadi itu, yang di sini kolom ini. Nah, setelah itu kita kurangi dengan jumlah data 1 ke data N yang berpasangan tadi itu, tetapi hanya yang bagian N saja jumlahnya itu, artinya kan sebelah sini kan jumlahnya. Nah, kemudian dikalikan dengan jumlah data 1 ke N yang bagian YN. Yang bawah juga sama, ini adalah jumlah data N yang bagian dikalikan dengan X kuadratnya ini. Kalau begitu kita masukkan saja langsung. Di sini kita menggunakan rumus, formulanya seperti ini. Sama dengan, kemudian kita klik jumlah datanya kita adalah 7. Ada 7 data. Artinya kita masukkan 7. Oh iya, jangan lupa di sini dikasih buka kurung terlebih dahulu. Kemudian dikalikan dengan di sini pada rumus ini adalah XN YN. Artinya kita kalikan dengan jumlah dari perkalian X dan Y. Kita klik di sini. Kemudian kita tutup kurung. Selanjutnya kita kurangi dengan jumlah data pada bagian XN, yaitu di sini. Jumlahnya itu ada pada kolom M14. Oh iya, lupa. Di sini jangan lupa dikasih kurung ya. M14. Kemudian dikali dengan jumlah keseluruhan dari data YN ini. Dan tutup kurung. Tutup kurung 2 kali ya. Kemudian kita bagi dengan ini jumlah data N, jumlah data 1 ke N yang dikalikan dengan X kuadrat ini. Berarti kita masukkan rumusnya, yaitu jumlah datanya tadi kan ada 7. Kemudian dikalikan dengan ini yang jumlah X kuadratnya. Kemudian jangan lupa ditutup kurung.
Setelah itu kita kurangi dengan jumlah data 1 ke n pada bagian xn, kemudian dikuadratkan. Yang mana? Yang pada bagian ini, pada bagian M14. Di sini adalah jumlah dari xn-nya. Jangan lupa kita kuadratkan. Kemudian kita tutup kurung. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita enter. Nah, ketemu hasilnya 1,986. Setelah itu, setelah kita sudah menemukan gradiennya, kita lanjut untuk mencari konstantanya, mencari C-nya. Di sini kita menggunakan rumus Y bar min M dikali dengan X bar. Kita langsung masukkan rumusnya, yaitu sama dengan Y barnya di sini adalah di sini. Ini adalah rata-rata dari Y. Kemudian kita kurangi dengan, kita buka kurung dulu. Kita kurangi dengan M, gradiennya adalah ini. Kemudian kita kalikan dengan X barnya sebelah sini. Jangan lupa tutup kurung, kemudian kita enter. Maka ketemu hasilnya untuk konstanta adalah 0,057. Maka persamaan yang didapat adalah untuk M-nya adalah 1,986 dan C-nya adalah 0,057. Jadi seperti ini. Oke, sama dengan 1,986 X ditambah dengan 0,057. Seperti ini. Nah, kita lanjut untuk ke analisis untuk menghitung errornya. Pastikan garis titik data itu kan tidak sampai ke garis secara langsung kan, kayak ada selisihnya seperti itu. Jadi selisih errornya itu pasti ada. Untuk menghitung Y aksen di sini kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita klik gradien yang telah kita temukan tadi seperti ini. Jangan lupa kita kunci. Kita kuncinya pakai Fn sama F4 seperti ini, agar nantinya ketika kita tarik ke bawah tidak berubah nilainya, hanya berubah mengikuti angka. Kemudian kita kalikan dengan X yang pertama seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan ini C-nya, C yang telah kita dapat tadi. Jangan lupa kita kunci juga dengan mengklik Fn dan F4. Setelah itu kita enter. Setelah ketemu, kita tarik ke bawah. Sekarang seperti ini. Dan kita tarik garis sampai ke data ke-7. Sampai data ke-7 saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang errornya kita gunakan rumus ABS. Jadi kita pakai rumus sama dengan, kemudian ABS buka kurung, Y dikurangi dengan Y aksennya. Jadi N7 ini dikurangi dengan Q7 tadi. Jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu kita tarik garis sampai dengan data ke-7. Lanjut kita mencari rata-rata. Rata-rata di sini kita menggunakan rumus average juga, yaitu average buka kurung, kemudian kita ambil datanya dari yang pertama sampai ke yang ke-7 pada errornya
sampai dengan yang ketujuh ya. Kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Maka rata-rata error yang kita dapat adalah 0,114. Misal errornya kita masukkan di sini ya, maka sudah saya sudah coba hitung. Untuk misal nih, contohnya adalah Y sama dengan 1,986. Misal kita masukkan X-nya adalah 2. Kemudian kita tambahkan dengan C-nya yaitu 0,057. Nah, gambarannya seperti ini nanti tatanannya. Maka data pasangannya yaitu X, Y nya adalah, kan tadi mengambil X nya adalah 2 ya, berarti 2,4,1. Maka hasilnya ditemukan yaitu buka kurung 2, hasil perkalian tadi dan penjumlahan itu adalah 4,029 seperti ini. Ini adalah hasil dari perhitungannya. Kemudian kita coba lakukan prediksi nih, gimana jika hasil panennya luas lahan itu 10 hektar, sedangkan kan datanya yang kita punya kan hanya 7 nih. Tetapi kita lihat lagi, pola yang dihasilkan adalah pola tetap, yakni konsisten dan juga searah. Kalau X-nya meningkat, Y-nya juga meningkat, seperti itu. Kalau kita coba masukkan dengan rumus seperti ini, saya sudah masukkan ya. Di sini adalah rumus M kemudian dikali dengan 10 tadi yang ditanyakan, dikali dengan X-nya, kemudian ditambahkan dengan C. Kita coba ulangi, yaitu sama dengan M-nya tadi adalah M18, kemudian dikali dengan X-nya yang diketahui adalah 10, kemudian ditambah dengan C-nya ini, maka menghasilkan 19,91 dan seterusnya. Nah, apakah sudah sampai seperti ini hasilnya? Masih belum, karena di sini kan dia memiliki error dan juga pasti punya selisih. Nah, error yang sudah diketahui di sini adalah 0,114. Nah, error ini pastinya ada yang plus dan juga minus. Artinya kita hitung dulu beserta dengan rumus errornya. Maka untuk menghitung errornya tadi, kita masukkan error plus minusnya dengan nilai yang telah kita temukan tadi. Yakni kita menggunakan rumus sama dengan kita masukkan nilai yang tanpa error tadi, kemudian kita kurangi dengan nilai errornya. Kemudian kita enter. Lanjut di sini juga sama, klik sama dengan, kemudian kita masukkan nilai ini, lalu kita tambahkan dengan nilai errornya, lalu enter. Nah, jadi jawabannya adalah Y berada pada rentang 19,800 hingga 20,029. Kesimpulannya, persamaan Y menunjukkan bahwa setiap penambahan satu luas lahan akan meningkat hasil panennya sekitar 1,986 ton. Kemudian hasil prediksinya, jika luas lahan itu adalah 10 hektar, maka hasil panen yang diperkirakan adalah ini. Ini rumus jika tidak mempertimbangkan errornya. Ini hasilnya masih belum sampai di sini, belum selesai, artinya belum tepat begitu. Maka dengan mempertimbangkan rata-rata kesalahan prediksi atau errornya sebesar plus minus 0,114, maka hasil panen diperkirakan 19,8 ton hingga 20,029 ton. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga
apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat. Next time, sampai ketemu lagi dengan video saya selanjutnya. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.